Dengan hikmah dan kecerdasan Rasulullah tersebut, maka beliau telah berhasil memancangkan sendi masyarakat yang baru. Fenomena ini mampu memberikan pengaruh spiritual yang sangat besar yang bisa dirasakan setiap anggota masyarakat karena mereka menjadi pendamping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lembaran Zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita lanjutkan belajar sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk pada sebuah tema, yaitu pengaruh spiritual dalam masyarakat. Maksudnya pengaruh ini adalah pengaruh Rasulullah, teman-teman. Jadi peran Rasulullah sangat besar di dalam masyarakat sehingga berpengaruh untuk menggerakkan masyarakat, teman-teman. Oke teman-teman, apakah teman-teman sudah siap untuk menyimaknya? Kalau sudah, segera kita mulai. Pengaruh spiritual di dalam masyarakat. Dengan hikmah dan kecerdasan Rasulullah tersebut, maka beliau telah berhasil memancangkan sendi masyarakat yang baru. Fenomena ini mampu memberikan pengaruh spiritual yang sangat besar yang bisa dirasakan setiap anggota masyarakat karena mereka menjadi pendamping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, beliau sendiri mengajari, mendidik, membimbing, menyucikan jiwa manusia, menuntun mereka kepada akhlak yang baik, menanamkan adab kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, ibadah, dan ketaatan. Ada seorang yang bertanya kepada beliau, bagaimanakah Islam yang paling baik itu? Beliau menjawab, hendaklah engkau memberi makan, mengucapkan salam kepada siapapun yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Abdullah bin Salam berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, aku mendatangi beliau. Ketika aku lihat secara jelas wajah beliau, maka aku bisa melihat bahwa wajah itu bukanlah wajah pendusta. Yang pertama kali ku dengar saat itu adalah sabda beliau, wahai manusia, sebarkan salam, berikanlah makanan, sambunglah tali persaudaraan, salatlah pada malam hari ketika semua orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan damai. Beliau juga memberikan pengarahan lain dengan bersabda, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim. Muslim itu ialah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya seperti apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Orang-orang mukmin itu bagaikan satu tubuh. Jika matanya sakit, seluruh tubuhnya pun ikut merasakan sakit. Bila kepalanya sakit, seluruh tubuhnya ikut merasakan sakit. Hadis riwayat Muslim. Orang beriman itu antara satu dan lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Muttafaqun alaih. Janganlah kalian saling membenci, janganlah saling mendengki, janganlah saling bermusuhan, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan seorang muslim tidak diperbolehkan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Orang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak menzalimi dan tidak menelantarkannya. Barang siapa berada dalam kebutuhan saudaranya, maka Allah berada dalam kebutuhannya.
Barang siapa menyingkirkan darinya satu kesusahan, maka Allah akan menyingkirkan darinya satu kesusahan dari berbagai macam kesusahan di hari akhirat. Barang siapa menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Kasihanilah siapa yang ada muka bumi, niscaya yang ada di langit akan mengasihimu. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Orang beriman itu bukanlah orang yang kenyang perutnya, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Mencaci orang mukmin itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu sedekah. Dan hal ini dianggap sebagai salah satu cabang-cabang iman. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau juga menganjurkan agar mereka menyedekahkan hartanya dan menyebutkan keutamaan-keutamaannya. Beliau bersabda, sedekah itu menghapus kesalahan-kesalahan layaknya air yang memadamkan api. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Siapapun orang muslim yang memberikan pakaian kepada orang muslim lainnya yang telanjang, Allah akan mengenakan pakaian dari pelepah surga kepadanya. Dan siapapun orang muslim memberi makan orang muslim lainnya yang lapar, Allah memberinya makan dari buah-buah surga. Dan siapapun orang muslim yang memberi minum orang muslim lainnya yang haus, Allah akan memberinya minum dari minuman yang harum dan tertutup. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Jagalah dirimu dari api neraka, sekalipun dengan memberikan separuh kurma. Jika engkau tidak mendapatkannya, cukup dengan kata-kata baik. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di samping itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan agar mereka menahan diri dari meminta-minta. Beliau juga menyebutkan keutamaan sabar dan qanaah. Beliau mengilustrasikan kebiasaan meminta-minta itu seperti kutu, lalat atau nyamuk yang menempel di wajah orang yang meminta tersebut. Jadi jangan pernah meminta-minta kecuali jika dalam keadaan terpaksa. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan keutamaan dan pahala berbagai macam ibadah di sisi Allah, mengaitkan mereka dengan wahyu yang turun dari langit dengan suatu ikatan yang kuat. Lalu beliau membacakan wahyu tersebut kepada mereka agar mereka merasa terlibat langsung dengan dakwah dan risalah. Dengan demikian, mereka semakin antusias untuk memahami dan mencermatinya. Gitulah cara beliau mengangkat kekuatan spiritual dan semangat mereka. Beliau membekali mereka dengan nilai-nilai yang tinggi, sehingga mereka tampil sebagai sosok yang ideal dan sempurna setelah para nabi. Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa ingin mengikuti sunnah, maka hendaklah dia mengikuti orang-orang yang telah meninggal dunia. Sebab orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Orang-orang yang telah meninggal itu adalah para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah umat ini yang paling utama, hatinya paling berbakti, ilmunya paling mendalam, bebannya paling sedikit, yang dipilih Allah sebagai pendamping nabinya dan untuk menegakkan agamanya.
Kenalilah keutamaan mereka, ikutilah jejak mereka, pegangilah akhlak dan kehidupan mereka menurut kesanggupan kalian. Sesungguhnya mereka berada pada petunjuk yang lurus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memiliki semua sifat utama secara lahir dan batin. Kesempurnaan, keutamaan, akhlak mulia, dan perbuatan-perbuatan yang bagus ada pada diri beliau, sehingga semua orang tertarik kepada beliau. Setiap kalimat yang beliau ucapkan pasti diikuti para sahabat. Setiap kali ada bimbingan atau pengarahan yang beliau sampaikan, maka mereka akan berebut melaksanakannya. Dengan cara ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu membangun sebuah masyarakat yang baru di Madinah. Masyarakat yang mulia lagi mengagumkan yang dikenal sejarah. Beliau juga mampu mencari cara pemecahan dari berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat tersebut yang bisa dinikmati manusia setelah mereka keletihan dalam kungkungan kegelapan. Dengan gambaran spiritual yang mengagumkan seperti ini, segala aspek kehidupan sosial bisa menjadi sempurna, siap menghadapi segala arus zaman sepanjang sejarah. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya cukupkan sekian. Pantau terus di channel Lembaran Siroh. Saya harapkan teman-teman bisa subscribe, bisa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Lembaran Siroh. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang baru menemukan channel ini tentunya saya ucapkan salam kenal. Nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya, yaitu perjanjian dengan Yahudi. Saya akhiri pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.